Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya ada sejumlah bukti betapa bulan Syaban demikian mulia dan layak mendapat perhatian lebih, yakni beberapa peristiwa penting, di mana peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan sebagai fakta historis semata, tetapi juga pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Setidaknya ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Syaban, di mana ketiga kejadian tersebut adalah: yang pertama, turunnya ayat perintah bersholawat. Pada bulan Syaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat perintah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sahabat Qiyas Doa, mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Syaban, di mana secara bahasa sholawat berakar dari kata sholat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 sholawat. Sholawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat yang disampaikan oleh para malaikat, dan perintah atau sholawat yang disampaikan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan dari Imam Bukhari, di mana beliau menjelaskan bahwa Allah bersolawat itu bermakna Dia memuji Nabi SAW. Malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian mengharap berkah. Ayat tersebut juga menjadi bukti kedudukan Rasulullah SAW itu sangat tinggi. Kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan aneka doa, dan seluruh kaum muslimin atau kaum yang beriman pun diperintah untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar apabila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat di bulan Syaban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat, guna menyambut Ramadan sebagai atau dengan hati yang sangat bersih. Peristiwa penting yang terjadi di bulan Syaban yang kedua adalah diturunkannya kewajiban berpuasa. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup. Hal itu dimulai dari tahun kedua Hijrah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Syaban, di mana puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering dimanjakan. Dengan melalui puasa, umat Islam ditempa secara rohani untuk menahan berbagai godaan duniawi, bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal atau tak berpuasa atau halal. Menahan diri dari hal-hal halal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Ramadan atau bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya, Syaban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan, yaitu dengan dipardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Dan Syaban menjadi tonggak menyambut bulan suci Ramadan sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Peristiwa penting yang terjadi di bulan Syaban nomor selanjutnya atau yang ketiga, yaitu Ka'bah menjadi kiblat umat Islam. Sebelumnya, kiblat umat Islam adalah Masjidil Aqsa.
Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguhnya kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa pada bulan Syaban yang bertepatan dengan malam nisfu Syaban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kelas A, semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Syaban meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa. Marilah kita menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kontemplasi, zikir dan amal kebaikan dan lebih-lebih di bulan mulia ini. Sahabat kelas A, demikianlah ulasan menarik dari video tentang 3 peristiwa maha penting di bulan Syaban semoga bisa menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selalu dukung channel Kilas Doa ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilaf ataupun ada hal yang kurang dipahami dan dimengerti. Silahkan untuk berkomentar bagi sahabat channel Kilas Doa ini, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Tetap dukung channel Kilas Doa ini, juga menjadikan channel Kilas Doa ini sebagai media dan sarana dakwah sahabat semua. Terima kasih yang sudah bergabung dan semoga semuanya menjadi pahala bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.